Tahun 1485, sebuah kapal dagang hancur berkeping-keping dihantam badai ganas di perairan utara Jawa Timur. Di antara puing-puing yang timbul tenggelam, seorang pemuda ningrat terombang-ambing nyaris mati. Bukan karena perang, tapi karena takdir alam. Pemuda itu adalah Raden Kosim, putra Sunan Ampel. Namun, siapa sangka musibah mematikan ini justru menjadi awal lahirnya sistem jaminan sosial pertama di Nusantara. Legenda menuturkan, dalam kondisi kritis itu, sekawanan ikan talang dan ikan cucut datang mendorong tubuhnya ke tepian. Ini bukan sekedar mitos, melainkan simbol bahwa alam merestui kehadirannya. Ia terdampar di Kampung Jelak, sebuah desa nelayan miskin di pesisir Lamongan yang tanahnya kering kerontang. Mengapa Tuhan mengirimnya ke tempat sengeri ini? Berbeda dengan Surabaya yang metropolitan atau Tuban yang subur, Lamongan saat itu adalah neraka kapur. Tanah gersang, air tawar langka, dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrim. Raden Kosim melihat dengan mata kepalanya sendiri, anak-anak busung lapar dan orang tua yang mati tanpa kain kafan. Hatinya teriris. Ia tahu dakwah agama tidak akan masuk sebelum perut mereka kenyang. Ia tidak langsung membangun masjid. Langkah pertamanya adalah membuka lahan baru di hutan belantara yang kemudian dinamakan Banjar Anyar. Dengan tangannya sendiri, anak seorang ulama besar ini mencangkul tanah, mencari sumber air, dan mengajarkan rakyat cara bertahan hidup. Ia merobek sekat kasta. Pemimpin bukanlah yang duduk di singgasana, tapi yang berkeringat di ladang. Setelah Banjar Anyar makmur, ia melihat sebuah bukit yang lebih strategis di selatan. Penduduk setempat menyebutnya angker, tapi Raden Kosim melihat potensi. Ia memindahkan pusat dakwahnya ke sana, dan tempat itu kelak dikenal sebagai Derajat. Nama yang bermakna derajat atau kenaikan status sosial. Tapi bagaimana cara ia menaikkan derajat rakyat jelata? Di bukit inilah lahir ajaran monumental Catur Piwulang. 4 pilar etika sosial yang menjadi konstitusi tak tertulis masyarakat Jawa. Yang pertama dan paling terkenal, Wenahono mangan marang kang luwe. Berilah makan pada yang lapar. Kalimat sederhana ini adalah tamparan keras bagi orang-orang kaya yang menumpuk harta di tengah kelaparan. Pilar kedua, Wenahono sandang marang kang kawudan. Berilah pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat menyadari bahwa pakaian adalah martabat. Tanpa pakaian yang layak, manusia kehilangan kehormatannya. Ia mengajari ibu-ibu desa menenun kain, menciptakan lapangan kerja sekaligus menutup aurat secara budaya, bukan paksaan. Berilah perlindungan bagi yang kehujanan, beri tongkat bagi yang buta. Ini adalah metafora jaminan sosial, melindungi kaum lemah, difabel, dan mereka yang tersesat secara hukum maupun spiritual. Sunan Derajat memposisikan dirinya sebagai bapak bagi mereka yang tidak punya bapak. Tapi ajaran saja tidak cukup. Sunan Derajat membangun infrastruktur ekonomi nyata, lumbung padi wakaf. Ia mewajibkan orang kaya menyisihkan sebagian panen ke lumbung ini yang hanya boleh dibuka saat musim paceklik atau bencana. Ini adalah konsep social security atau jaminan pengaman sosial pertama yang tercatat rapi di Jawa. Apakah beliau anti seni? Tidak. Beliau menciptakan gamelan Singo Mengkok. Uniknya, alat musik ini tidak digunakan untuk tari-tarian hura-hura, melainkan ditabuh sebagai sinyal gotong royong atau pengiring tembang-tembang pangkur yang berisi nasihat hidup. Seni, di tangan Derajat, menjadi alat mobilisasi massa. Ukiran singa yang menunduk atau mengkok pada gamelannya adalah pesan politik. Sehebat apapun kekuasaanmu singa, kau harus tetap menunduk di hadapan Tuhan dan melayani rakyat. Kritik halus ini ditujukan kepada para penguasa Majapahit yang saat itu makin arogan dan melupakan rakyatnya. Kabar kemakmuran Derajat sampai ke telinga Raden Patah, Sultan Demak. Sebagai penghargaan, Sultan memberikan gelar Sunan Mayang Madu dan Tanah Perdikan, atau otonom atau bebas pajak. Gelar ini bermakna sosok yang memberikan madu atau kesejahteraan di tengah pahitnya kehidupan. Legalitas ini membuat Derajat menjadi negara kecil di dalam negara.
Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang frontal melawan sistem, Sunan Derajat tidak pernah memusuhi sisa-sisa pemerintahan Hindu. Ia merangkul mereka. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah solusi ekonomi, bukan ancaman politik. Akibatnya, banyak desa Hindu di sekitarnya yang masuk Islam sukarela karena melihat perut tetangga muslimnya lebih kenyang. Di puncak kedewasaannya, beliau merumuskan Pepali Pitu, atau 7 larangan atau perintah. Salah satunya, Mulyo Guno Ponco Waktu. Kebahagiaan lahir batin hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Ia menegaskan, kesejahteraan sosial atau roti harus sejalan dengan ketenangan spiritual atau hati. Perut kenyang tanpa iman adalah kosong. Sunan Derajat juga seorang arsitek. Ia mengajarkan teknik membangun rumah kayu tahan gempa dan banjir dengan sistem pasak atau tanpa paku. Rumah-rumah di desa Derajat ditata rapi, sanitasinya dijaga. Ia membangun peradaban fisik, membuktikan bahwa Islam itu bersih, rapi, dan teratur. Beliau menyediakan bilik-bilik khusus di dekat masjid untuk merawat orang tua jompo dan orang sakit yang tidak punya keluarga. Ini bisa dibilang sebagai embrio rumah sakit Islam dan panti werda pertama di Jawa. Konsep memanusiakan manusia benar-benar dipraktekkan secara harfiah. Sunan Derajat melarang muridnya menjadi pengemis. Luwih becik tangan ing dhuwur tinimbang tangan ing ngisor. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Santri-santrinya dididik menjadi pengusaha, petani, dan nelayan yang tangguh. Pesantren Derajat bukan hanya tempat mengaji, tapi balai latihan kerja. Ketika kemarau panjang melanda, Sunan Derajat membuat 9 lubang sumur lengsanga, di tanah kapur yang keras. Ajaibnya, air tawar memancar deras. Hingga hari ini, sumur itu masih ada dan menjadi sumber kehidupan. Bukti karomah yang berbasis pada solusi kebutuhan dasar manusia, air. Dalam konflik antara Islam Putihan, Giri, dan Abangan, Kalijaga, Sunan Derajat berdiri di tengah sebagai penyeimbang. Ia tidak sepermisif Bonang soal seni, tapi tidak sekaku Giri soal hukum. Ia adalah jalan tengah. Fokusnya bukan pada perdebatan fikih, tapi amal soleh atau aksi nyata. Meski mengelola dana wakaf yang sangat besar, Sunan Derajat hidup sangat sederhana. Bajunya tambalan, makanannya sama dengan rakyat biasa. Ia menjaga integritasnya dengan ketat. Tidak sepeser pun uang umat ia ambil untuk kepentingan pribadi. Sebuah teladan anti korupsi yang langka di zaman feodal. Tahun 1522 Masehi, di usia senjanya, Sunan Derajat mengumpulkan anak-anaknya. Wasiatnya singkat namun berat. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Ia mewariskan semangat filantropi yang harus terus menyala meski dirinya telah tiada. Sang bapak yatim piatu akhirnya berpulang. Ribuan orang mengantar jenazahnya. Tangis pecah dari mereka yang pernah ditolongnya, janda, fakir miskin, dan orang cacat. Mereka tidak kehilangan seorang raja, mereka kehilangan ayah. Kompleks makamnya dibangun dengan 7 tingkatan teras Sapta, melambangkan 7 tingkatan nafsu manusia yang harus ditaklukkan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Arsitekturnya yang berundak menunjukkan akulturasi budaya punden berundak pra-Islam yang diislamkan. Hari ini, Museum Sunan Derajat di Lamongan menyimpan bukti fisik perjuangannya, gamelan singo mengkok, kitab-kitab lontar, dan sisa-sisa kayu masjid. Benda-benda mati itu menjadi saksi bisu dari nyawa-nyawa yang pernah diselamatkannya 500 tahun lalu. Konsep lumbung padi dan jaminan sosial Sunan Derajat mendahului konsep welfare state, negara sejahtera, modern Eropa berabad-abad lamanya. Ia mengajarkan bahwa negara atau agama wajib hadir mengurus perut rakyatnya, sebuah ideologi yang masih sangat relevan untuk Indonesia hari ini. Sejarawan sepakat, Sunan Derajat adalah wajah kemanusiaan dari Islam di Nusantara. Jika Islam hanya datang dengan pedang dan hukum, mungkin ia akan ditolak. Tapi karena Islam datang dengan sepiring nasi di tangan Sunan Derajat, ia diterima dengan tangan terbuka.
Ia membuktikan bahwa kesalehan ritual sholat tidak ada artinya tanpa kesalehan sosial, zakat, atau sedekah. Sholatmu membawamu setengah jalan menuju Tuhan, sedekahmu membawamu sampai ke hadapannya. Kisah Sunan Rajat adalah cermin bagi kita. Di zaman sekarang, kita sibuk membangun tembok masjid yang tinggi, tapi sering lupa pada tetangga yang kelaparan di balik tembok itu. Ruh Sunan Rajat masih mengetuk hati kita. Wene hono mangan. Kini kita sudah memiliki jiwa, bonang, dan raga, derajat. Namun, sebuah peradaban besar tidak bisa berdiri hanya dengan seni dan sosial. Ia butuh hukum, politik, dan pedang untuk melindunginya dari musuh. Siapakah yang berani mengambil peran sebagai raja para wali? Di puncak Bukit Gresik, Prabu Satmata atau Sunan Giri telah siap, bukan dengan gamelan, bukan dengan beras, tapi dengan keris dan hukum syariat. Bagaimana ia memegang mandat mutlak untuk melantik Sultan-Sultan Demak dan menjadi penentu nasib para pembangkang? Simak di part 5, Sang Hakim Tertinggi Tanah Jawa.